Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Biarlah sukacita dari Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Demikian pula pagi ini, biarlah kesukaan itu ada di dalam hati kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian kesukaan yang ceria. Datang kepadamu Tuhan dengan penuh kesukaan yang ceria karena hari-hari yang kami telah lalui betapa indah bersamamu ya Tuhan. Betapa kedekatan kami dengan Tuhan itu menunjukkan Tuhan beranugerah lebih dahulu, Tuhan berkarya lebih dahulu, Tuhan berinisiatif menghampiri kami, sehingga ada satu kesukaan yang begitu ceria karena Tuhan mengasihi setiap pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami memohon pengampunan dosa. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh Tuhan melayakkan pribadi setiap pribadi. Karena kami tahu tanpa anugerah Tuhan kami bukan apa-apa. Tapi semua karena kasih anugerah-Mu yang lebih besar dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan ibadah minggu pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dengan anugerah dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus kepada setiap kami, dan penyertaan Roh Kudus yang terus menaungi kami, supaya mata dan hati kami tertuju fokus kepada Engkau yang patut menerima pujian dan penyembahan. Demikianlah doa penyerahan ibadah kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kita buka bagian firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Yesaya Perjanjian Lama ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita baca bersama-sama. 3, 4. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskannya? Sesungguhnya dengan hatiku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kapur. Ya. Biarlah kita senantiasa di dalam kehidupan kita menaruh hati sepenuhnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita akan pujikan, ku percaya pada Yesus.
kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi kita membuka bagian dari firman Tuhan sebagai dasar dalam khotbah pada minggu pagi ini, terambil daripada kitab Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, sidang jemaat membacakan ayat yang genap secara silih berganti. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi daripada firman Tuhan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Demikian pemberitaan firman Tuhan, dan kiranya apa yang sudah kita baca boleh membawa satu kekuatan di dalam kehidupan rohani kita, di dalam mengiring firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Senang dan bahagia kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Biarlah ibadah kita, ibadah yang fokus kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang hidup, kami percaya dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami dan perenungan akan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membekali setiap jemaat untuk melalui waktu demi waktu, hari lepas ke hari, dengan langkah menuju kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan, dan itu menjadi satu kerinduan kami yang besar. Tuhan Bapa di surga, pakai waktu yang indah ini untuk hamba-Mu menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan, supaya dengan demikian setiap jemaat boleh pulang dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas ke hari. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, sembunyikan dia di belakang salib Tuhan. Biarlah dengan demikian Tuhan yang nampak, Tuhan yang ditinggikan, dan nama Tuhan yang dibesarkan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini, minggu pertama di bulan September adalah melihat mujizat. Apa yang terbesit di dalam pikiran kita tentang kata melihat mujizat, saudara? Mungkin kita adalah orang-orang yang sering menyaksikan kebaktian, kebawaan rohani, kesembuhan ilahi. Di situ kita melihat tentang ada orang-orang yang dipulihkan dan disembuhkan. Bahkan ada ribuan orang yang maju ke depan mengatakan, Tuhan ampuni aku, ampuni dosaku. Bahkan juga ada orang yang mengatakan, ya Tuhan utuslah aku. Saudara dikasih Tuhan, inilah mujizat yang Tuhan jelaskan, nyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tetapi bagaimana dengan waktu di zaman Israel, saudara? Apa yang terjadi? Apakah mereka betul-betul melihat? Apakah mereka betul-betul menyaksikan? Atau sebaliknya? Di dalam kehidupan kita, biarlah kita tidak hanya sekedar melihat, tapi juga mengalami mujizat ini. Ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan membacanya di dalam kitab Keluaran, tapi di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 saja. Mari Bapak Ibu membaca bersama-sama dengan saya. Kitab Keluaran 14, ayat 14, ayat 13 dan ayat yang ke-14 ya. Kitab Keluaran pasal 14, ayat 13 dan ayat 14. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan bagian ini sangat indah ketika setiap kita melihat adanya intervensi Tuhan, adanya Tuhan yang hadir, Tuhan yang berkarya, bekerja di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Apapun persoalan kita, tapi ketika kita melihat bahwa Tuhan turun dan bekerja sama dan berkarya bagi saudara dan saya, itu adalah anugerah Tuhan. Itu menunjukkan betapa lemahnya saudara dan saya, betapa tidak berdayanya saudara dan saya, tetapi Tuhanlah yang maha besar, Tuhanlah yang maha mulia, dan itulah yang menjadi harus yang kita pegang di dalam seluruh kehidupan kita, baik dalam keadaan sehat ataupun kuat, baik keadaan suka ataupun duka, sakit ataupun sehat, ataupun dalam kondisi apapun, saudara, kita tetap melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang berkarya di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara dan saya. Saudara, di dalam konteks kitab Keluaran ini, ketika kita baca baik-baik ayat yang ke-9, saudara, kita bisa melihat di sana bahwa orang-orang Israel ini berseru dan menyerahkan hidupnya di dalam persoalannya kepada Tuhan. Di sana dikatakan ayat 9 di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa mereka berseru kepada Tuhan. Ya, ayat 9 dan ke-10. Ayat yang ke-10 kita perhatikan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Saudara, masa-masa ketakutan adalah masa yang dialami oleh setiap orang tanpa terkecuali. Saudara dan saya akan mengalami ketakutan sama seperti apa yang dialami orang Israel pada saat itu. Saudara melihat bahwa orang-orang Mesir sudah ada di hadapan mereka. Mereka khawatir dan mereka takut, saudara. Dan saudara perhatikan, dikatakan mereka berseru-seru. Tapi apa yang terjadi di ayat selanjutnya, saudara? Saudara perhatikan ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah
karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Saudara, mereka sudah berseru kepada Tuhan, tapi setelah berseru, takut lagi muncul, saudara. Saudara, bukankah itu terjadi dengan kita? Kita sudah minta tolong pendeta, atau kita sudah berdoa secara pribadi. Tuhan tolong masalahku, Tuhan tolong sakit penyakitku supaya dipulihkan. Tapi setelah kita berdoa, kita mulai takut lagi. Seperti apa yang dialami orang Israel. Sudah berdoa, sudah menyerahkan, amin, takut kembali. Saudara, itu yang terjadi bukan dalam kehidupan kita? Karena ketakutan itu digambarkan berhadapan dengan sesuatu yang besar dan lebih kuat daripada dia. Bagaikan dia sedang berjalan seutas tali dan kehidupannya yang di belakang begitu rumit. Dia harus tinggalkan, dia harus jalani seperti jalan sendiri. Dan saudara dikasih Tuhan, kalau mata kita tidak melihat ada mujizat yang Tuhan sediakan di depan, maka kita akan jatuh. Ketika kita akan melalui seutas tali ketakutan demi ketakutan yang kita hadapi. Atau ketakutan begitu beratnya saudara dalam hidup kita, seperti mereka yang di Mesir ini. Mereka takut karena tidak terbiasa. Mereka ada di luar, mereka terbiasa ada di dalam. Begitu kenikmatan yang mereka terima, begitu fasilitas yang mereka terima. Menurut catatan sejarah, 30 tahun setelah Yusuf sebagai Perdana Menteri di sana, mereka didinabobokan. Mereka begitu senang, begitu nikmat, begitu fasilitas ada. Tetapi setelah Yusuf meninggal, saudara, 400 tahun, saudara, mereka dijajah, mereka disakiti, mereka diperbudak oleh bangsa Mesir ini. Saudara, secara ironis, mereka keluar dari Mesir 40 tahun, saudara. Mereka harus putar. Saudara bisa bayangkan, berapa tahun mereka di Mesir, mereka dijajah, mereka disakiti, mereka terus-menerus berteriak. Tetapi hanya 40 tahun Tuhan didik, Tuhan bentuk, mereka takut, mereka gentar, mereka protes sama Tuhan melalui Musa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan kata lain bahwa apa yang sedang kita alami ini, saudara, limitnya lebih kecil dari kesusahan dosa yang akan menghukum saudara dan saya. Penderitaan-penderitaan yang kita alami limitnya kecil. Tetapi kalau kita bandingkan limit kuasa dosa itu akan membinasakan saudara dan saya. Tapi bersyukur saudara, orang Israel di dalam pembentukan, didikan Tuhan, kita dapat belajar supaya setiap saudara dan saya bisa melihat kasih karunia Tuhan yang lebih besar untuk menutupi kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Ketakutan yang ada di dalam mereka begitu membuat diri mereka gentar dan begitu jahatnya mereka mengatakan dan membandingkan, lebih baik kami ada di Mesir, lebih enak ada di Mesir. Walaupun kami dijajah, tapi kami mendapat fasilitas. Saudara, seringkali kehidupan saudara ingin membanding-bandingkan. Lebih baik dulu sebelum saya belum mengenal Tuhan. Lebih baik dulu sebelum saya aktif melayani Tuhan. Saya kemana saja, saya mau melakukan apa, bebas. Saudara, kebebasan kita adalah kebebasan yang dikuasai oleh dosa. Tapi setelah kita dibebaskan dari kuasa dosa, kita mendapati hidup yang kekal. Ini perbedaannya, saudara. Saudara, yang dialami oleh bangsa Israel juga dialami oleh setiap saudara dan saya.
sehingga sikap dan tindakan kita sulit untuk melihat mujizat Tuhan. Bagaikan seperti kata-kata seperti ini, kita sudah merasa kalah terlebih dahulu sebelum bertanding. Energi kita sudah habis terlebih dahulu. Saudara, kita sudah mau maju satu langkah begitu sulit, energi kita sudah habis memikirkan ketakutan kita yang ada di depan kita. Atau kaki kita sudah mulai lelah, lunglai duluan. Ya. Bisa saja kita menjadi stres. Atau tubuh kita merasa lemah, kalap dan depresi, saudara. Atau kita kehilangan akal sehat kita. Atau kita bisa menjadi orang-orang yang lupa akan Tuhan. Saudara, ini bahaya sekali. Ketakutan kita menjadi ketakutan yang lebih besar daripada Tuhan yang maha besar. Seperti yang terjadi dengan orang-orang Israel. Sudah berseru kepada Tuhan, setelah amin, dia takut lagi. Dia takut lagi. Saudara, yang dikasihi Tuhan, masih segar dalam ingatan kami waktu pernikahan Kristi. Kami sudah berdoa supaya hujan ini berhenti. Bukankah setelah amin ada ketakutan juga? Kami berserah tapi setelah amin takut. Karena hujan semak ada rintik. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang lebih besar dari ketakutan, kekhawatiran kita. Sebab itu saudara, tanamkan di dalam pemikiran kita. Ketakutan yang besar itu dikalahkan oleh Tuhan yang maha besar. Ini satu poin supaya kita perhatikan baik-baik. Supaya saudara dan saya tidak terus-menerus sudah berdoa amin lalu takut. Sudah doa amin lalu takut lagi. Ketika saudara melihat orang-orang yang meninggal karena corona. Kita berdoa minta dijaga, dilindungi, diprotek. Sudah amin, kita takut lagi dan ini dan itu. Itu wajar saudara. Tetapi kewajaran kita akan ketakutan ini tidak boleh lebih besar. Kita yang harus menguasai ketakutan ini. Karena ada Tuhan yang maha besar. Lebih besar daripada yang menakuti kita. Mari kita baca bersama-sama di flashback di ayat sebelum pasal sebelumnya. Dalam kitab Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Mari kita baca 1, 2, 3. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam ada tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara dikasih Tuhan, sebetulnya sebelum kejadian pasal 14 ini, satu pasal sebelumnya mereka sudah diberikan janji Tuhan. Bali saudara, kita ingat. Seringkali kita lupa, tidak ingat, atau tidak menghidupi ayat-ayat firman Tuhan. Karena ada ketakutan yang besar. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita ingat janji-janji Tuhan. Jangan kita lupakan janji-janji Tuhan. Kita sebagai orang percaya, mari kita harus rajin menghafal ayat firman Tuhan. Itu yang saya lakukan kepada anak-anak saya sebelum berangkat sekolah waktu dulu. Sampai saat ini mereka tetap mengingat akan peristiwa itu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Sebelum saudara bekerja, sebelum saudara membuka toko, sebelum saudara melangkah, mari hafal satu ayat demi ayat firman Tuhan. Supaya dengan demikian kita terus mengingat janji-janji Tuhan dan tidak melupakannya. Dan apa yang terjadi dengan orang Israel ini, ketakutannya lebih besar daripada janji yang Tuhan berikan. Ada tiang api dan tiang awan yang memprotek, yang menjaga mereka. Tapi janji itu hanya sekedar janji. Masuk kiri keluar kanan. Atau kanan masuk kiri lalu keluar lagi saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari
kita tetap ingat akan janji Tuhan dan tidak melupakannya. Seperti poin pertama ini yang akan kita melihat jawabannya. Bahwa Musa mengajak Israel dan juga saudara dan saya untuk mengingat akan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara tidak sendirian menghadapi persoalan demi persoalan, sakit penyakit. Saudara dan saya tidak hanya terpaku dengan persoalan, terpaku dengan masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah teman hidup, masalah apapun saudara. Saudara tidak sendirian. Ada tangan Tuhan yang maha besar itu menghampiri kita. Bukankah Mazmur 23 katakan Tuhan adalah gembala yang baik. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta aku. Saudara, orang yang bisa melihat dan menyaksikan bahkan mengalami mujizat ini adalah orang yang tahu masuk lembah kekelaman sekalipun ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, ingat bagian ini yang harus dihidupi di dalam diri saudara dan saya. Harus dihidupi di dalam pergumulan-pergumulan saudara dan saya. Saya mengerti ada beberapa orang yang lunglai, lalu sudah apatis dengan hidup ini. Sehingga membiarkan ketakutan-ketakutan itu yang membuat mereka tidak melihat mujizat Tuhan. Mungkin bertahap demi tahap seperti gambaran ini. Di hidup sendiri ada hal-hal yang begitu mengancam dan menyerang dia. Merasa sendirian. Tidak ada orang yang memperhatikan. Tidak ada orang yang memperdulikan. Walaupun dalam keramaian sekalipun dia merasa sendiri, saudara. Walaupun banyak teman-temannya mengirim berita-berita WA grup. Tapi seolah-olah setelah selesai itu mereka sendiri. Menghadapi persoalannya sendiri. Saudara, bukankah itu terjadi? Karena mereka membayangi ketakutan yang lebih besar. Kekhawatiran yang lebih besar. Dan mereka berkata mungkin dalam hati mereka, tidak ada yang peduli dengan saya. Tidak ada yang menemani diri saya. Tidak ada yang mau memahami diri saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi orang yang mengingat dan menghidupi firman Tuhan. Supaya ketakutan kita tidak dibesar-besarkan. Tetapi penyertaan Tuhan yang lebih besar di saat situasi saudara ada di dalam lembah kekelaman. Poin kedua, bahwa Tuhan yang akan berkarya di tengah-tengah kita. Mereka dan juga saudara dan saya. Poin kedua ini mengingatkan saudara dan saya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang intervensi, hadir, berkarya, memampukan kita. Dan kita akan menjadi pribadi yang melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Seperti apa yang dialami oleh Musa. Musa meneguhkan orang-orang Israel. Tuhan memakai Musa untuk menguatkan orang-orang Israel supaya mereka menjadi pribadi yang lihat bahwa Tuhan berkarya di tengah-tengah mereka. Dan perhatikan di ayat yang ke-14 bahwa Tuhan berperang bagi kamu dan kamu diam saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah Tuhan yang berkarya seluas-luasnya di dalam pribadi kita. Saudara dan saya diam. Kata diam di sini bukan kita tidak ada action, saudara. Kata diam di sini bukan kata yang menunjukkan kita pasif. Tapi diam di sini ada diam yang aktif, saudara, adalah orang yang terus-menerus bergantung, konsisten dengan keyakinan kita. Ada orang yang sudah menerima pengampunan dosa, dia menerima roti dan air anggur. Tetapi dia membayangkan dosa dia dengan si A, si B, si D, dengan mama, dengan mertua, dengan orang tua, dengan papanya. Rasanya tidak mungkin Tuhan bisa mengampuni saya.
Dia sudah melakukan hal yang keliru, yang jahat kepada keluarganya. Dia punya rencana-rencana yang jahat kepada sesamanya. Dia berpikir mana mungkin Tuhan bisa mengampuni dosa saya. Sudah menerima roti dan meminum air anggur, saudara. Bayang-bayang ini ketakutan dosanya tidak diampuni. Sehingga pada akhirnya dia merasakan kasih Tuhan kecil dibanding dengan pelanggarannya yang besar. Saudara, dikasih Tuhan akan menyatakan karya dan kuasanya di tengah-tengah kegalauan, ketakutan, apapun yang sedang saudara dan saya hadapi. Mari saudara, ayat 14 ini menjadi ayat yang kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ada di tengah-tengah kita dan Dia berjalan di depan kita dan Dia berkarya bagi kita semua. Saudara dikasih Tuhan, ini bicara soal waktu, saudara. Seringkali kita terlalu lama menunggu pertolongan Tuhan, lama menunggu campur tangan Tuhan. Kita lupa waktunya Tuhan dengan waktunya kita berbeda. Tuhan berkarya dengan waktu yang tepat, dengan caranya sendiri. Bukan caranya kita. Bukan kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan untuk bertindak. Saudara, jangan kita memaksakan kehendak Tuhan untuk berkarya menurut keinginan kita. Jangan memaksakan kemauan kita supaya Tuhan berkarya secepatnya. Atau kita menggoncang-goncangkan dengan doa-doa kita. Dengan istilah-istilah yang begitu memaksakan keinginan kita untuk Tuhan bertindak. Tuhan punya waktu, saudara. Tuhan punya waktu untuk berkarya menolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Karena Dia berkata melalui 3 jendela yang saya ilustrasikan. 3 jendela. Jendela pertama adalah jangan takut, kendalikanlah rasa takut Anda dan kuatkanlah iman pengharapan kepada Tuhan. Saudara, kata jangan takut seperti apa yang dikatakan Musa, bahwa ini meneduhkan hati daripada orang-orang Israel yang sedang takut menghadapi musuh yang begitu besar. Dia khawatir ketika mereka harus menghadapi persoalan yang besar. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan yang tepat ini ada juga di dalam jendela yang kedua adalah berdirilah tetap, teguhkanlah hati dan jangan goyah serta mantapkan iman Anda. Berarti kita betul-betul tidak hanya sekedar diam pasif tapi aktif, saudara. Konsisten dengan pengakuan kita, konsisten kita mengajak suami dan istri kita beribadah, konsisten mengajak anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, konsisten untuk mengajak seluruh keluarga untuk mesbah keluarga, saudara. Untuk mendahului sebelum kita beraktivitas. Inilah kata diam di sini, saudara. Ada action yang terarah kepada pengakuan iman kita tidak berhenti, tapi tetap di dalamnya. Yang ketiga jendela menjadi satu lambang mereka bisa melihat mukjizat Tuhan adalah lihatlah, saksikan dan alami, saudara, kemuliaan dan kuasa Tuhan. Tuhan akan berperang untuk Anda, maka Anda akan menjalani hidup ini dengan tenang, saudara. Tuhan yang berperang dan saudara akan mengalami menjalani hidup ini dengan tenang. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Dalam situasi kondisi semacam ini, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, saudara dan saya pasti akan alami. Asal kita mengingat janji Tuhan, yakin bahwa Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Bukan kita memaksakan keinginan kita untuk menjadikan instan dengan kerinduan dan memaksakan
keinginan kita. Tapi waktu Tuhan bukannya waktu kita. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu dia ada. Waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, dia juga memperlihatkan orang-orang tentang mujizat yang pertama, yaitu air menjadi air anggur. Lalu juga mujizat yang selanjutnya, orang lumpuh di kolam Bethesda. Kita melihat bahwa orang banyak itu menyaksikan betul-betul air yang sudah habis di pesta Kana, di pesta perkawinan, menutup ketakutan dan rasa malu mereka. Tuhan mengubah itu semua. Dan juga mengubah orang yang sudah bertahun-tahun menantikan, hanya menyaksikan, lalu tidak ada orang yang membantu dia masuk ke kolam untuk mendapat kesembuhan. Tetapi disitulah Tuhan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka tidak hanya sekedar melihat, tapi menyaksikan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan juga memberkati 5 roti dan 2 ikan. Tidak hanya anak kecil saja yang melihat mujizat ini, tapi disaksikan oleh 5.000 orang lebih, saudara. Bukankah pada awalnya ketakutan, kekhawatiran dialami para orang-orang yang ada di pernikahan di Kana? Ketakutan dan juga kekhawatiran dialami orang-orang yang bertahun-tahun menantikan mujizat Tuhan di kolam Bethesda. Bukankah juga kekhawatiran murid-murid dan orang banyak kelaparan? Selesai mereka dengan khotbah Tuhan Yesus yang lama. Saudara dikasih oleh Tuhan, tapi itu bisa dilalui dengan mereka melihat mujizat Tuhan. Karena Tuhan yang lebih besar dari ketakutan. Dan dia berkarya tepat pada waktunya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk menjadikan pribadi yang melihat, menyaksikan, dan mengalami mujizat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati setiap jemaat Tuhan dan kami semua yang hadir boleh sungguh-sungguh menjadi jemaat Tuhan yang diubahkan hidupnya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkarya. Tuhan adalah Tuhan yang berkarya tepat pada waktunya. Bukan waktu kami, bukan waktu yang kami kehendaki, tapi waktu yang sesuai dengan caranya Tuhan. Tuhan tepat pada waktunya. Bapa, tolonglah kami, bimbinglah kami, sertailah kami, supaya kekhawatiran apapun, ketakutan apapun, kami dapat melihat mujizat dengan karya Tuhan yang lebih besar dari ketakutan dan kekhawatiran kami. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita melanjutkan dan mempersiapkan hati kita untuk menerima roti dan air anggur. Silakan tim musik dan singer untuk membantu saya menyiapkan pujian perjamuan kudus sesuai dengan protokol kesehatan, supaya Bapak Ibu pada saat nanti persembahan tidak memegang materi dulu, supaya diawali dengan perjamuan kudus, supaya menerima dengan tangan yang sudah dibasuh oleh air yang ada di depan, jadi masih bersih. Ya, mari kita siapkan hati kita menaikkan satu pujian di bawah salib Yesus. Pilih
Mari kita bangkit berdiri. Sebagai orang percaya, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bahwa perjamuan kudus ini dilakukan bagi setiap mereka yang sudah dibaptis dan sudah dewasa. Biar setiap kita mengingat di bawah salib Tuhan, Tuhan sudah tebus dosa kita, Tuhan sudah bebaskan kita, supaya kita tidak lagi takut, tapi melihat dan menerima mujizat pertolongan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Ada dan Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk. Silakan untuk petugas perjamuan kudus. Silakan jemaat menyiapkan hati, sementara penata layan menyiapkan perjamuan kudusnya. Masing-masing dalam sikap berdoa untuk menerima roti dan air anggur. Biarlah setiap kita boleh sungguh-sungguh dilayakkan oleh Tuhan. Mohon Tuhan dengan anugerah-Nya melepaskan dan membebaskan kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat Tuhan Yesus hendak disalibkan, Dia mengumpulkan murid-muridnya. Lalu mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan oleh karena dosa dan pelanggaran kamu. Ambillah dan makanlah. Jadikanlah peringatan akan sengsaraku. Bagi yang sudah dibaptis dan sudah dewasa, silakan mengambil roti dan duduk dan berdoa. Kalau tidak dilayani oleh majelis, silakan.
Seperti firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Barang siapa datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan mengalami hukuman, tapi hidup yang kekal. Mari kita datanglah kepada Tuhan. Berdoalah masing-masing. Katakan, Tuhan, ini aku. Ampuni aku, Tuhan. Ada waktu yang lampau. Aku penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Aku membanding-bandingkan hidupku dengan waktu-waktu yang lalu sebelum mengenal Tuhan. Saatnya hari ini kita tetapkan hati kita bahwa hanya Tuhanlah juru selamat kita. Silakan berdiri. Dengarlah firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah roti kehidupan. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan lapar untuk seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab roti yang kuberikan adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan oleh karena dosa. Mari kita makan dan bersyukur kepada Tuhan. Silakan untuk Pak berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh menerima sakramen perjamuan kudus-Mu. Biarlah saat ini kami boleh mengenal cinta kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. Dan juga biarlah saat ini kami boleh belajar semakin mengenal kasih-Mu dan semakin mengenal Engkau, ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengasihi sesama kami. Terima kasih atas semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Amin. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur dan berkata, cawan ini sudah dimeteraikan di dalam darahku. Itu ambillah dan minumlah, jadikanlah peringatan akan sengsaraku. Cuma silakan duduk. Bagi mereka yang sudah dibaptis dan sudah dewasa, silakan mengambil cawan lalu berdoa masing-masing. Pada saat saudara menerima cawan, arahkanlah mata dan hatimu kepada pengorbanan Kristus. Pandanglah tangan dan kakinya, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Inilah yang Tuhan perbuat bagi kamu. Sekarang apa yang kau perbuat bagi aku? Inilah yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa yang kita berikan kepada Dia. Arahkanlah mata dan hatimu tertuju kepada anugerah Tuhan yang begitu besar. Supaya hidupmu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Menyaksikan akan kemurahan Tuhan. Menyaksikan mujizat Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Berdoalah. Dan berdoalah. Inilah yang Tuhan perbuat di atas kayu salib, melepaskan, membebaskan saudara dan saya dari dosa, pelanggaran, pikiran-pikiran yang kotor, rencana-rencana yang tidak berkenan.
basuhlah dengan basuh kasih Tuhan. Coba silakan berdiri. Kita nyanyi salibnya salib. Dengarlah firman Tuhan yang berkata, barang siapa makan roti dan air anggur ini, sesungguhnya dia sudah makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Maka sungguh-sungguh engkau ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalammu. Karena inilah yang Tuhan Yesus perbuat, supaya engkau bertumbuh di dalam kasih karunia. Karena engkau adalah tebusanku. Mari kita minum dan kita bersyukur. Untuk Pak Fidi berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami ini dan juga untuk kasih setia-Mu yang tambah batas bagi kami. Kami bersyukur Tuhan dari hadiah yang telah Kau berikan kepada kami, terutama untuk penyertaan-Mu, kesehatan, keselamatan, dan berkat yang telah kami nikmati hingga saat ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mengadakan perjamuan kudus. Di dalam melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan akan pengorbanan-Mu untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Sementara cawan dikembalikan. Kita menaikkan pujian salibnya salib. Salibnya salib. Petunjuk hidup yang baru, dengarlah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Silakan liturgos. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan kekuatan di dalam
dalam kehidupan kita mengiring akan Tuhan Yesus. Dan mari kita belajar untuk menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah berlaku di dalam kehidupan kita. Kita akan memujikan pujian hitung berkat. berikan ini memang tulus di dalam hati kami. Memang kami ingin memberikannya untuk Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kerajaan-Mu Tuhan. Jadikan kami alat Tuhan melalui persembahan yang kami berikan. Inilah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus membimbing engkau untuk menyaksikan dan mengalami mujizat Tuhan hari lepas ke hari. Hari ini seterusnya, bahkan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maranatha. Amin.
Amplop persembahan bulan dan khusus telah tersedia. Mari kita muliakan Tuhan dengan memberi persembahan bagi Tuhan. Yang berikutnya, minggu depan akan diedarkan kantong persembahan ketiga untuk mendukung kas diakonia. Kiranya jemaat bisa mendukungnya. Dan yang ketiga, berita kelahiran. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Davin dan Ibu Ratna yang telah dikaruniai putra-putri cucu kembar ini dari Bapak Wun Kaijiang dan Ibu Cho Witut pada tanggal 1 September 2020 di Pekalongan. Kiranya Tuhan memberkati.